Kabar horor. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam saat Indra dan Mas Said menikmati kopi dan beberapa batang rokok di teras bengkel. Indra menceritakan semua pengalaman mengerikan yang terjadi di sini, dan Mas Said hanya menganggukkan kepala dan berkata, Terus, gimana, terus? Itulah kata-kata Mas Said yang ingin tahu cerita Indra. Dan tiba-tiba lampu bengkel mati. Selamat malam, Sobat Kahor dimanapun Anda berada. Itu adalah sepenggal kisah dari video sebelumnya yang pernah saya ceritakan. Dan di video kali ini, Bang Fawa masih menceritakan tentang misteri rumah walet di Tanah Kalimantan yang sudah memasuki episode keempat. Tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Jeklek kayaknya mas, ujar Indra pada Mas Said sambil menyalakan handphone untuk penerangan mereka. Ya, yang lainnya nyala kok itu, ujarnya sambil melihat titik-titik cahaya di kejauhan. Tunggu bentar, aku nyalakan dulu ya mas, ujar Indra sambil mencari saklar listrik di kegelapan. Belum beberapa saat, Indra meninggalkan Mas Said. Mas Said berteriak-teriak histeris memanggil nama Indra. Nah! Riaknya dengan sangat kencang. Setelah menyalakan listrik, Indra langsung berlari ke arah Mas Said. Kenapa mas? Ujar Indra bingung. Mas Said hanya diam sambil melihat ke arah atap dari rumah kosong itu. Ada anak kecil dah, pakai baju putih, loncat dari atap, ujar Mas Said bergetar. Hah? Serius mas? Ujar Indra panik dan langsung melihat ke rumah besar yang gelap itu. Tiba-tiba, aroma wangi melati yang cukup menyengat tercium di sekitar mereka. Kamu nyium juga kah? Ujar Mas Said dengan suara gemetar. Iya mas. Masuk ya mas, ujar Indra sambil menghisap rokok dalam-dalam. Di sampingmu itu siapa Indra? Ujar Mas Said dengan suara yang sangat pelan. Setelah mendengar ucapan Mas Said, seketika itu bulu kudu Indra merinding. Dia sama sekali tidak berani menoleh dan memejamkan matanya rapat-rapat. Kesunyian tercipta di antara mereka berdua. Selama beberapa saat mereka diam, dan bisa ditebak jika Mas Said juga menutup kedua matanya rapat-rapat. Suara mobil melintas mengejutkan Indra. Perlahan, Indra memberanikan diri membuka mata dan melihat di sekitarnya. Kosong, ujar Indra pelan. Udah hilang kan Indra? Ujar Mas Said dengan mulut komat kamit sambil memejamkan matanya. Gak ada apa-apa kok mas, aman, ujar Indra sambil menepuk pundaknya. Mas Said membuka matanya perlahan dan melihat ke sekeliling. Masuk Indra, ngantuk aku, ujarnya pelan yang Indra asumsikan dia ketakutan. Ayo mas, jawab Indra. Mas Said dengan langkah yang cepat meninggalkan Indra, langsung menuju ke kamar. Sesaat akan menutup pintu rolling door, sebuah mobil dengan plat KT yang dia kenal berhenti di depan bengkel. Loh, Pak Dion? Ujar Indra dengan senyum lebar. Di antara rasa senang saat mengetahui bahwa yang berhenti di depan bengkel adalah Pak Dion, yang berarti malam ini akan ramai.
Tapi setelah mengingat kata-kata Aji, Indra langsung bergidik merinding. Perasaan gua kok gak enak ya. Aji kemarin bilang kan. Sudahlah. Gumam Indra melangkah ke depan untuk menyambut mereka. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, Aji, Rian, dan Pak Dion keluar dari mobil. Indra langsung menyalami Pak Dion dan mereka berbasa-basi, saling menanyakan kabar. Hingga akhirnya Indra mengajak mereka masuk ke bengkel. "Loh, Mas Said nginep Mas," ujar Rian bingung saat melihat Mas Said di kamar. Memang mereka sudah saling mengenal, karena Rian beberapa kali datang ke bengkel tempat Indra dan Mas Said bekerja dulu. "Oh, Rian, baru datang kamu, sama siapa?" ujar Mas Said sambil beranjak bangun dari tidurnya. "Sama Aji, Pak Dion aja, baru datang ini," jawab Rian yang langsung duduk di dekat Mas Said. Mereka mengobrol di kamar saat Indra merebus air untuk membuat kopi. "Saya sudah dengar semuanya dari Aji, Indra. Situasinya juga sudah saya pahami. Nah, kita jalanin tengah malam ini," ujar Pak Dion. "Maksudnya apa, Pak?" tanya Mas Said bingung. Aji langsung menyela saat Pak Dion akan menjawab. Setelah mendengar penjelasan Aji, mereka di sini berkumpul 5 orang, pecah menjadi 2 kubu yang saling berseberangan. Indra, Rian, dan Mas Said adalah kubu yang menolak karena ketakutan. Dan Pak Dion dan Aji adalah kubu yang bersikukuh tetap melakukannya. Sekali lagi terbukti jika faktor usia dan senioritas selalu menang dalam perdebatan. Terus rencananya gimana ini?" tanya Mas Said. Pak Dion beranjak keluar kamar menuju ke mobilnya. Harusnya gak usah ikut aku tadi, Cici," ujar Rian lemas penuh penyesalan. "Lah, tadi kamu yang bilang mau ikut. Gimana sih?" jawab Aji ketus. "Lah, aku kan gak tahu kalau kalian akan jadi pemburu jin lagi," ujar si Rian. Tak lama kemudian, Pak Dion kembali masuk ke kamar dengan membawa sebuah bungkusan putih panjang dan cangkul. "Kita mau gali malam ini, Pak? Gak besok pagi saja, Pak?" tanya Indra bingung. Pak Dion hanya menjawab pertanyaan Indra dengan tersenyum kecil yang membuat Indra merinding ngeri. Tapi kayaknya gak usah deh, Pak. Udah gak ada gangguan apa-apa akhir-akhir ini. Aman kok, Pak," ujar Indra lemas dan putus asa. Mana ada. Tadi aja aku lihat anak kecil loncat dari atap rumah itu, Indra, ujar Mas Said. Bodoh, gumam Indra dalam hati sambil menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak gatal. Mengingatnya saja sudah membuat Indra bergidik ngeri. Saat mengejar Kuyang dulu hingga mendatangi rumahnya serta cerita Rian tentang apa yang Pak Dion lakukan di malam itu. Beginilah jadinya jika Pak Dion sudah turun tangan, maka semuanya harus tuntas hingga ke akarnya, tanpa mempedulikan ketakutan Indra dan kawan-kawan yang ada di sekitarnya. Indra melihat wajah Rian yang tertunduk lesu di sudut kamar. Entah apa yang dia rasakan sekarang, tapi pandangannya kosong ke arah dinding. Hingga beberapa saat kemudian, dia melihat handphone dan mulai tertawa sendiri. Mas Said tampak bersemangat dan juga tidak dapat ditutupi jika dia juga takut saat dia mengobrol dengan Aji dan Pak Dion. Cepat tuntas. Ya, biar kelar sekalian dah, gumam Indra pelan. Handphone Indra tiba-tiba bergetar, yang sepertinya ada pesan singkat yang masuk. "Hei Indra, apa kabar kamu? Kemarin ada miss call, kenapa? Kangen ya?" Ternyata yang mengirim SMS adalah Ida. "Oh, Ida," ujar Indra dalam hati.
Dan tanpa Indra sadari, dia sudah tersenyum-senyum sendiri. Beberapa waktu, suasana hening tercipta di antara mereka berlima yang sedang sibuk dengan handphone masing-masing. Kecuali hanya Pak Dion yang sedang sibuk dengan parang, atau lebih tepatnya mandau yang ia bungkus dengan kain putih tadi. Tapi seingat Indra, dulu dia membungkusnya dengan kain bermotif batik. Kenapa sekarang berubah putih? Sudahlah, batin si Indra. Entah apa yang mereka mainkan di handphone, yang pasti sekarang Indra sedang membalasi pesan dari Ida. Saling bertanya kabar dan bertanya hal-hal yang tidak penting. Dan entah kenapa pula, Indra menjadi tidak ingin menceritakan perihal pengalaman mistisnya di sini. Tak rela rasanya jika Ida menertawakan Indra. Entah kenapa Indra jadi merindukannya. "Dra, kamu punya senter kan, Dra?" ujar Pak Dion. "Ada, Pak, satu saja tapi," jawab si Indra. "Aduh, aku juga cuma punya satu di mobil," ujar Pak Dion dengan mengernyitkan dahi. Saya pinjamkan ke tempat teman saya, Pak, ya," ujar Indra sambil beranjak dari duduknya. "Mana lu, Indra?" tanya Rian. "Rumah Rosa, bapaknya punya senter banyak kayaknya," jawab si Indra. Ikut," ujar Rian setengah berlari mengejar Indra. "Assalamualaikum, Ros, ujar Indra setengah berteriak sambil mengetuk pintu rumah Rosa, dan Rian bersembunyi di belakang punggungnya Indra. "Lo ngapa sih? Dusel-dusel aja. Geli gua, Cok. Sialan," ujar Indra sambil menggeplak kepala Rian. Enggak apa-apa, Indra," jawabnya dengan agak tergagap. Suara langkah di papan kayu ulin yang menjadi lantai rumah ini perlahan mendekati pintu. "Kamu, Indra, ada apa?" ujar Rosa sesaat setelah membuka pintu. "Loh, Rian, kamu kenapa ngumpet di belakang Indra?" lanjut Rosa saat melihat Rian. Enggak apa-apa, Ros," jawab Rian dengan tergagap. "Kamu lucu," ujar Rosa sambil tertawa kecil. Bapakmu ada, Ros. Aku mau pinjam senter," ujar Indra. "Oh, bentar ya," jawab Rosa dengan meninggalkan mereka berdua melangkah ke dalam. Memperhatikan gerak-gerik Rian yang salah tingkah sepertinya membuat Indra tersadar akan sesuatu. Ada yang gak beres ini," ujar si Indra. Maksud lu, Indra?" jawab Rian. "Agak ada maksud-maksudan," ujar Indra sambil menahan tawa. Tak lama berselang, Rosa keluar dengan disertai Pak Fikri dengan membawa senternya. Pak Fikri sepertinya terlihat tidak sehat dengan jaket tebal dan wajah yang sedikit pucat. "Kamu mau nyari apa, Indra?" ucap Pak Fikri dengan memberikan sebuah senter kepada Indra. Gak apa-apa, Pak, buat jaga-jaga saja. Punya saya mati soalnya, Pak. Besok mau saya dandani. Kalau boleh saya pinjam satu lagi, Pak. Biar saya sama teman saya ini megang masing-masing satu," jawab Indra, dan disambut oleh wajah bingung Pak Fikri. Indra sengaja tidak memberitahukannya agar tidak terjadi kepanikan massal seperti beberapa hari yang lalu. Dan memang kelihatannya dia sudah curiga. "Ros, ambilkan satu lagi," ujarnya. "Jangan aneh-aneh ya, Indra," lanjut Pak Fikri. Tak lama Rosa keluar dan memberikan senter pada Rian, dan mereka saling tersipu. Kayaknya emang ada apa-apa nih," gumam Indra dalam hati. "Lo sama Rosa, Yan?" ujar Indra di tengah perjalanan mereka kembali ke bengkel. Kagak, Indra," ujarnya mengelak. "Udahlah, sama gua masih aja rahasia-rahasiaan lo," ujar Indra emosi. "Iya, Indra, jangan bilang siapa-siapa dulu ya," ujarnya.
Dan Indra pun tertawa geli mendengar jawaban itu. Tenang aja, gua jagain dia di sini. Kerja baik-baik lo, langsung gua nikahin ntar, ujar Indra kegelian. Ada pak, ada 2 ini senternya, ujar Indra pada Pak Dion saat Indra dan Rian tiba di bengkel. Oh ya sudah, cukup ini Indra, jawabnya singkat dan kembali mengobrol bersama Aji dan Mas Said. Rian bergabung bersama mereka dan Indra ke kamar mandi. Suara belan seorang anak kecil terdengar jelas di telinga Indra saat dia sedang buang air kecil. Indra terdiam sejenak dan wajahnya mulai mengeluarkan keringat dingin karena mengingat saat pintu kamar mandi ini hilang. Sontak saja Indra langsung menengok ke arah pintu dan alangkah leganya Indra melihat pintu itu masih ada di tempatnya dan sumber suara itu tidak tampak. Indra membersihkan bekas kegiatannya dan berbalik ke arah pintu. Dan Indra pun terduduk di lantai kamar mandi saat berbalik badan dan terkejut saat melihat sesosok anak kecil dengan rongga mata kosong berwajah sangat pucat berdiri di depan pintu. Baju putih khas seorang anak kecil yang seharusnya terlihat indah, tapi malah terlihat sangat mengerikan dan terlihat lusuh dengan noda yang tak bisa Indra bedakan apakah itu tanah atau darah. Ujarnya dengan suara lirih. Dengan tubuh bergetar, Indra mundur perlahan menjauhinya. Kamu kenapa? Aku gak bikin salah apa-apa sama kamu, ujar Indra dengan gemetaran. Aku Tiara, ujarnya dengan suara yang sangat pelan, tapi cukup terdengar di telinganya. Indra memejamkan matanya dan meringkuk gemetaran hingga cukup lama tanpa berani membuka mata. Dra, kamu gak apa-apa Dra, ujar suara Mas Said sambil menggedor pintu kamar mandi. Iya mas, jawab Indra sambil perlahan membuka mata dan bergegas membuka pintu. Nafasnya terengah-engah saat keluar dari kamar mandi dan Mas Aji memandangi Indra dengan wajah aneh. Kok kamu pucat Dra? Ujarnya dengan masuk ke kamar mandi dan menutup pintunya. Sepertinya dia tidak perlu tahu apa yang Indra temui di dalam barusan. Indra mengatur nafas dan bergabung dengan yang lainnya. Namanya Tiara pak, ujar Indra lemah saat duduk bergabung bersama kawan-kawannya. Ada yang menanyakan bagaimana dia bisa mengetahui, dan Pak Dion kembali menjelaskan langkah apa saja yang akan mereka lakukan malam ini. Malam semakin larut saat Pak Dion dan Aji menyiapkan bawaan mereka masing-masing. Pesan saya, jangan sampai pisah dari saya dan Aji. Dan yang paling penting nih, biar nggak nyusahin yang lain, jangan sampai pingsan, ujar Pak Dion. Ayo berangkat sekarang. Lanjutnya dengan melangkah di keremangan lampu bengkel dan cahaya bulan, rumah mengerikan itu dengan diikuti oleh mereka berempat. Ya, harus diakhiri malam ini, gumam Indra dalam hati untuk memberanikan diri. Suasana sunyi di kegelapan malam menemani mereka berlima yang sedang mengendap-endap menuju bangunan itu. Aji dan Rian membawa senter dan pacul, Mas Said membawa sekop, dan Indra membawa sebuah linggis dan lampu emergensi, sedangkan Pak Dion hanya memegang mandaunya. Jika dipikirkan lebih jauh, memang yang mereka lakukan sekarang ini sangat ilegal dengan memasuki dan mengendap-endap di properti milik orang lain di malam hari tanpa izin. Bukan hendak mencuri memang, tapi perasaan salah tak bisa hilang dari pikirannya. Mereka semua akhirnya tiba di depan rumah itu. Tapi pintu depan bukan pilihan untuk memasuki bangunan ini.
Dan jalan satu-satunya hanya lewat lubang di belakang tempatnya si Indra ini, dan tempatnya warga yang lain memasukinya saat kemarin mencari Aji. Pak Dion mengamati sekitarnya dan memandang dengan tajam ke arah jendela. Entah apa yang dia lihat, tapi tak ada satupun dari mereka yang berani menanyakannya. "Lewat belakang ya Pak," ujar Aji sambil melangkah ke samping bangunan dan menyisir setapak demi setapak yang rimbun dengan semak-semak. 1, 2, 3, 4, 5. Lengkaplah, lengkap, ujar Indra pelan sambil menghitung jumlah mereka. "Kamu kenapa, Indra?" ujar Mas Said dengan nada gemetaran. Takut lebih orangnya, Mas," jawab Indra tanpa menoleh ke arahnya. Naiknya gimana ini?" ujar Pak Dion saat mereka tiba di depan lubang terbuka yang berada di belakang rumah ini. "Waduh, lupa bawa tangga," ujar Indra bingung. "Kamu ada tangga kan, Indra?" "Sudah ambil," jawab Pak Dion. "Ada sih Pak, tapi nggak berani saya ambilnya Pak. Tangganya ada di belakang bengkel sana Pak," ujar Indra lemas. "Ayo aku temani Indra," ujar Aji dengan menarik bajunya Indra. Ikut. Seluruh Mas Said setengah berlari mengejar mereka berdua. "Di dalam apa di luar, Indra?" ujar Aji saat mereka bertiga berada di depan bengkel. "Di luar, Ji. Nggak berani aku kalau lewat samping. Mending dari dalam aja," ujar Indra sambil mencari-cari kunci pintu rolling door. "Kelamaan. Udah, aku yang ambil," ujar Aji dengan meninggalkan mereka berdua melewati setapak kecil di samping bengkel. Indra dan Mas Said hanya bisa saling berpandangan tanpa berucap satu sama lain. Lihat jelas raut kepanikan di wajahnya, dan begitu pula Indra dengan keringat yang membasahi wajah dan menetes hingga membasahi bagian depan dari baju yang dia gunakan. "Allahu Akbar!" teriak Mas Said dengan melompat ke arah tiang dan memeluknya. Sedangkan Indra terpeleset karena menghindari lompatan Mas Said dan terduduk di tanah. Suara keras dari benda yang terbentur benar-benar mengagetkan mereka berdua. "Kenapa sih kalian?" ujar Aji yang muncul dengan menenteng tangga aluminium. "Kamu Cici, hampir saja aku mati Ci," ujar Mas Said lega. Mereka berdua membantu Aji memikul tangga dan kembali ke rumah mengerikan itu. Tak dapat dihindari, beberapa saat Indra memandang ke dalam jendela dan tampak sedikit cahaya. Cahaya biru dengan wajah seorang wanita sedang tersenyum ke arah Indra dengan gigi hitam legam atau merah. Ci, jendela Ci, itu di jendela," ujar Indra gemetaran dengan menghentikan langkah kakinya. Dra, gak usah aneh-aneh kamu Dra, ayo jalan Dra," ujar Mas Said panik. "Sudah jangan dilihat Dra, aku tahu kita lagi disenyumin kan," ujar Aji santai dengan kembali melangkah. Udahlah, jangan diperjelas lagi," gerutu Mas Said. Langkah demi langkah sangat terasa lama saat mereka menyisir setapak di samping bangunan yang memang berbentuk memanjang ini. "Sudah jangan lihat ke belakang," ujar si Aji. Dasar memang manusia yang penuh akan rasa penasaran. Semakin dilarang maka akan semakin tak bisa menahan rasa penasarannya. Itulah yang Indra dan Mas Said lakukan seketika saat Aji selesai berucap. Benar saja, jauh memang, tapi dari samping bengkel dengan diterangi cahaya lampu yang keluar dari kaca-kaca yang dipasang di dindingnya, lihat sosok putih yang melompat-lompat. Benar-benar sama seperti waktu itu. Di setiap lompatannya dia menggeliat, seakan hendak melepaskan diri dari ikatannya. "Allahu Akbar!" teriak Mas Said
yang langsung berlari meninggalkan Indra dan Aji ke arah Pak Dion dan Rian di belakang bangunan ini. Indra hendak mengikuti langkah Mas Said untuk berlari. Tetapi tiba-tiba Aji memegang pundaknya. Dan saat Indra berpaling ke arahnya, dia menggelengkan kepala dan berkata, "Bantuin bawa tangga dong," ucap si Aji. "Jangan kamu liatin, dia gak akan kesini," lanjut si Aji. Indra tak bisa berkata apa-apa selain memejamkan mata dan kembali mengangkat tangga dan mengikuti langkah Aji. Tangga telah diletakkan pada tempatnya dan Pak Dion yang pertama memasuki lubang itu diikuti dengan Aji. Tinggallah mereka di sini bertiga orang penakut yang saling mendorong satu sama lain untuk mengikuti Aji. "Ayo naik Indra, naik," ujar Mas Said dengan mendorong-dorong tubuh Indra. "Oh, kok aku Mas? Kamu aja Mas," ujar Indra dengan membalas dorongannya. Rian yang sedari tadi tidak berucap apapun mengambil inisiatif untuk menaiki tangga. Dan sesampainya di muka lubang itu dia terdiam. "Trah, pacul lengge sekop operina kemari," ujar Rian sambil menunjuk ke arah benda-benda itu diletakkan. Indra dan Mas Said mengoper benda-benda itu pada Rian hingga akhirnya Rian memasuki lubang itu. Sekarang hanya tinggal Indra dan Mas Said yang berada di luar. Tapi entah kenapa mereka semua yang ada di dalam tidak ada yang meneriaki Indra dan Mas Said. Suasana gelap yang mencekam menyelimuti mereka berdua yang tidak berani menyalakan atau mengarahkan senter kemanapun. Hingga akhirnya Indra yang mengambil inisiatif untuk menaiki tangga dan masuk ke dalam. Dan diikuti Mas Said yang mepet terus di dekat Indra saat menaiki tangga. Sesampainya di dalam, suasana remang dari cahaya lampu emergensi menyambutnya. Rian dan Aji sedang memperhatikan Pak Dion yang melihat-lihat isi ruangan kosong yang luas ini. "Mana tempatnya Pak?" tanya Aji dengan suara pelan. "Indra kok yang tahu tempatnya," ujar Pak Dion, dan sontak saja semua mata langsung tertuju pada Indra. "Loh, kok saya?" tanya Indra bingung. "Lah iya, kamu sudah dikasih tahu kok sama Tiara di mana tempatnya. Coba kamu ingat-ingat, Indra," ujar Pak Dion. Rian, Aji dan Mas Said memandangi Indra dengan tatapan tajam yang seolah berharap kata-kata akan keluar dari mulutnya. Indra berpikir keras untuk mencoba mengingat-ingat. Ini bukan guyonan, karena Pak Dion tak mungkin mengada-ngada di situasi seperti ini. Sejenak Indra melihat balok kayu yang tertancap di samping tangga dan teringat akan mimpinya Indra di waktu itu. Di situ," ujar Indra gemetar tapi penuh keyakinan. "Wah, kamu memang muridnya Pak Sam, Indra. Hebat," ujar Pak Dion dengan menepuk-nepuk pundak Indra beberapa kali. Maksud Bapak?" tanya Indra bingung. "Ya, lain kali saja kita ngobrol setelah semuanya ini selesai," ujar Pak Dion. Mereka menggali bergantian. Terlalu sulit penggalian yang mereka lakukan di tanah bercampur pasir ini. Hampir 1 jam mereka bergantian menggali. Hingga tidak terasa, mereka telah menggali sedalam kurang lebih 1 meter dan telah menemukan ujung balok yang tertanam. "Kamu yakin, Dra, di sini, Dra?" ujar Aji dengan tubuh yang dibasahi oleh keringat dan terus menggali. "Aduh, gak ada yang bawa minum kah?" ujar Mas Said sambil menselonjorkan kakinya dan bersandar di dinding. "Waduh, iya, lupa bawa kita Mas," ujar Rian yang duduk di samping Mas Said. Cetak, cetak. Suara pacul si Aji membentur benda keras. "Ada rantai,"
ujar Aji sambil melanjutkan mengorek-ngorek tanah dengan tangannya. Aji mengeluarkan rantai sepanjang 1 meter dengan ujung bulat seperti yang biasa untuk mengikat seseorang. Dan betapa terkejutnya Indra saat melihat di ujung dari rantai itu masih menggantung sebuah tulang. Tulang yang Indra tebak sebagai tulang kaki milik Tiara. Dan tak terasa air mata Indra meleleh teringat kekejaman yang telah ia alami. "Ketemu, Ji," ujar si Indra. Satu persatu tulang belulang itu ditemukan dan diangkat oleh Aji. Mereka berempat memperhatikan dengan seksama dan mengumpulkan tulang yang dikeluarkan oleh Aji. Tiba-tiba Pak Dion beranjak dan menatap tajam ke arah lantai atas di tangga. "Kepalanya nggak ketemu, Pak," ujar Aji sambil melihat ke arah Pak Dion. Pak Dion tidak menjawab dan tetap diam sambil menatap ke arah atas tangga. "Pak." Indra memanggil Pak Dion karena mengira dia tidak mendengarnya. "Kepalanya bukan di situ," ujar Pak Dion dengan mulai berlutut dan melafalkan bahasa yang tidak pernah Indra dengar. Rian, Aji, dan Mas Said juga Indra hanya bisa terdiam melihat apa yang dilakukan Pak Dion. Klodak, 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 klodak. Sebuah benda bulat menggelinding di tangga dari lantai atas dan berhenti tepat di depan Pak Dion. Kepalanya," ujar Mas Said dengan nada bergetar. Pak Dion lalu berdiri dan menatap tajam ke arah atas tangga. "Kita tidak sendirian rupanya," ujarnya sambil mengeluarkan mandau yang sedari tadi dipegang dari sarungnya. Suasana hening tercipta di antara mereka. Tak ada satupun yang berani bersuara. Mereka berempat memandang Pak Dion yang sedang menatap tajam ke arah atas tangga. Suara benda jatuh yang sangat keras di luar mengejutkan mereka hingga Mas Said langsung melompat memeluk Rian. Sedangkan Indra, Mas Said dan Rian mengucap istighfar dengan cukup keras. "Astagfirullah." Indra perlahan mendekati Aji yang sedang mengucapkan sesuatu yang Indra sama sekali tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Yang ada di pikiran Indra hanyalah berada di dekat Aji, sepertinya lebih menjanjikan untuk mendapatkan keamanan daripada ikut berpelukan dengan duet penakut di sudut dinding itu. Yang itu adalah si Rian dan Mas Said. Aji perlahan membuka matanya dan mengeluarkan sebuah pisau kecil dari sakunya dan ikut menatap tajam ke arah atas tangga seperti Pak Dion yang berada di depan Indra. Entah kenapa tiba-tiba rasanya gravitasi di sekitar Indra terasa sangat berat hingga dia tidak kuat menahan berat tubuhnya dan akhirnya berlutut. Aji," lirih Indra pelan sambil mencoba menggapai kaki Aji. Tapi Aji masih tak bergeming dan masih tak berdeming juga. Tolong!" Teriakan dari suara Mas Said yang sangat kencang mengejutkan Indra. Dan betapa terkejutnya Indra saat dia melihat ke arah si Mas Said tersebut. Ternyata Mas Said sedang terseret di tanah oleh sesuatu yang tidak tampak. Rian tampak spontan mengejarnya. Pintu depan yang tertutup sangat rapat itu tiba-tiba terbuka dan Mas Said terlempar keluar. Rian menyusulnya dengan keluar dari pintu. Indra berlari sekencang-kencangnya untuk menyusul mereka sebelum tiba-tiba pintu depan kembali menutup rapat.
Indra menarik turunkan gagang pintu sekuat tenaga, tapi tak ada pergerakan di pintu kayu yang cukup besar ini. Indra memukul-mukul jendela dengan telapak tangannya untuk memanggil Rian yang sedang panik kebingungan menolong Mas Said yang masih tergeletak di tanah. Yan, teriak Indra. Lo langsung balik ke bengkel saja. Tutup semua pintu, masuk kamar, kunci dari dalam, perintah Indra dengan nada membentak. Rian menganggukkan kepalanya yang berarti dia mendengarkan Indra. Perlahan Indra mengatur nafas dan membalikkan badan ke arah Aji dan Pak Dion. Dan ternyata mereka berdua ada tepat di belakang Indra, hingga membuat dia terkejut dan terduduk di tanah. Pintunya kekunci lagi, ujar Indra lesu. Tanpa berkata apapun, Haji mengulurkan tangannya untuk membantu Indra berdiri. Emang mesti cuma kita bertiga ya, ujar Pak Dion dengan berbalik arah dan kembali melangkah ke arah tangga. Sementara Indra dan Aji mengikutinya dari belakang. Kita kumpulin kerangkanya, Indra, biar Pak Dion yang ngatasi, ujar Aji pelan, dan Indra menjawab dengan anggukan kepala. Aji membuka selembar kain putih yang akan Indra gunakan untuk mengumpulkan dan membungkus kerangkanya Tiara. Satu persatu tulang belulang mereka kumpulkan dan menaruhnya di atas kain putih. Turun Ikam, bentak Pak Dion secara tiba-tiba yang sontak saja membuat Indra dan Aji terkejut. Suasana tetap sunyi saat Aji mengambil tengkorak yang tepat berada di depan tangga dan menaruhnya di atas kain putih. Pak Dion masih berdiri tegap sambil memegang mandaunya dan menatap tajam ke arah atas tangga. Kayaknya udah semuanya, Ji, ujar Indra. Bungkus sudah, ujar Aji sambil mulai menutup kain putihnya. Sudah Pak, tujuan kita sudah selesai Pak, ujar Aji pada Pak Dion. Suara langkah kaki dari tangga terdengar mendekat, seperti ada seseorang yang melangkah turun. Pandangan Indra tertuju pada tangga, dan begitu pula Aji dan Pak Dion. Suara itu semakin dekat dan dekat, tapi tak ada satupun sosok yang nampak. Keluar! Desahan suara pelan, tapi terdengar jelas di telinga mereka bertiga. Oh, perilmuankah? Bukan pribumi ternyata Ikam. Kamu yang keluar, ujar Pak Dion. Ia akhiri dengan bentakan. Pak, sudahlah Pak, kita nggak perlu lanjuti. Ini sudah di luar batas Pak, ujar Aji pada Pak Dion. Diam, ujar Pak Dion menahan emosi. Sedangkan Indra hanya bisa mematung di tengah kengerian yang dia alami saat ini. Tiba-tiba pintu depan kembali terbuka. Yon, cukuplah kau, ujar suara yang tidak asing bagi Indra, dan terang saja langsung membuat Indra merinding. Kabut putih tebal tiba-tiba menyelimuti mereka bertiga. Hingga beberapa saat kemudian muncul sosok gagah memegangi pundak Pak Dion. Pak Sami, ujar Indra tergagap. Pak Sami menoleh ke arah Indra kemudian tersenyum. Aku belum minta bantuanmu. Kenapa kamu datang? Ujar Pak Dion emosi. Kita tahu, dan kita semua tahu ini bukan teritori kita.
Kalau kamu lanjuti, sang Atta turun. Bisa rata seluruh Kalimantan Timur, ujar Pak Sami. Pak Dion sepertinya mengerti dengan apa yang diutarakan oleh Pak Sami, dan akhirnya menyetujui untuk keluar dan menghentikan pencarian ini. Mereka berempat melangkah keluar. Suara tawa yang membuat bulu kuduk berdiri di sekujur tubuh terdengar jelas saat mereka baru keluar dari pintu dan berada di teras depan. Perlahan Indra membalikkan badan dan mengarahkan cahaya lampu senter ke dalam. Di ujung lampu senter yang dia arahkan ke dalam, berdiri sosok yang mengenakan jubah hitam. Dia berdiri menghadap Indra dan yang lainnya, tapi dengan wajah yang tertutup oleh rambut yang panjang yang terlihat sangat kusam. Pintu tertutup rapat di depan wajah Indra dan membuat Indra terkejut hingga melompat ke belakang. Loh, Pak Sami mana? Ujar Indra bingung karena saat berbalik, dia tidak melihat Pak Sami di antara mereka bertiga. Ya, udah balik dia, Indra, ujar Pak Dion. Hah? Kok gitu aja? Ujar Indra bingung. Ya sudahlah, ayo Indra, ayo, ujar si Aji. Ji, tangga bengkel masih di belakang, Ji, ujar Indra kepada Aji sambil berbisik. Iya ya. Alah, besok pagi aja, Indra, lanjut si Aji. Oh, ya wis deh, ujar Indra dengan tetap berjalan. Mereka meletakkan semua perlengkapan yang akan mereka bawa untuk menggali di depan bengkel. Sementara Indra menggedor pintu untuk memanggil Rian dan Mas Said. Aji dan Pak Dion duduk di teras dan sepertinya mereka membicarakan sesuatu. Tak lama kemudian Rian membukakan pintu dan mereka bertiga masuk dan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dari sisa-sisa tanah yang menempel di tubuh dan pakaian. Hingga saat giliran Indra tiba, dia sedikit ragu untuk masuk ke kamar mandi. Indra menengok ke arah Rian dan sepertinya dia juga tidak membersihkan apapun dengan bekas tanah yang masih menempel di sana-sini di tubuh dan pakaiannya. Tapi hal yang paling membuat Indra dongkol adalah saat melihat Mas Said dengan tubuh belepotan tanah itu, dia berbaring di kasur seperti tanpa berdosa. Ji, kita taruh di mobil dulu ini, besok aja baru kita urus, ujar Pak Dion dengan mengajak Aji meletakkan bungkusan kain putih berisi kerangka tiara di mobilnya. Alhamdulillah, berakhir sudah, ujar Indra dalam hati penuh perasaan lega. Malam itu mereka masing-masing langsung istirahat tanpa obrolan yang berarti, dan tak butuh waktu lama bagi mereka untuk berangkat ke alam mimpi masing-masing. Matahari sudah tinggi saat Indra terbangun dari tidurnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi dan dia belum membuka bengkelnya. Indra bergegas ke kamar mandi dan langsung membuka bengkel sesudahnya. Rosa sedang duduk di teras saat Indra membuka pintu rolling door. Ranto pulung berbunga-bunga, ujar Indra menggodanya. Ih, apaan sih? Rian lagi tidur kah? Tanya Rosa sambil masuk ke bengkel dan langsung duduk di singgasananya. Dia lagi bubuk, ujar Indra dengan tertawa kecil. Kemudian pada pukul 10 siang, Pak Dion, Rian dan Aji berpamitan untuk pulang, diikuti oleh Mas Said sekitar 15 menit kemudian. Tampak wajah Rosa sedikit kusut
karena ditinggal oleh pacar barunya. Indra memutuskan untuk tidak menggodanya dulu hingga siang nanti. Biarkan dia menikmati kegalauan dulu dalam beberapa jam ke depan. Makasih ya kak, Ujar suara seorang anak kecil yang terasa begitu dekat dengan Indra. Tapi saat Indra menoleh ke kanan dan ke kiri, sama sekali tidak ada yang terlihat. Tapi saat melihat ke pantulan dari kaca etalase bengkel, Indra melihat seorang anak kecil berpakaian putih sedang berdiri di samping kirinya. Tiara, ujar Indra tergagap. Entah dari mana, tapi tiba-tiba angin lembut meniup di tengkuknya. Siang sudah menjelang, dan Rosa sudah berpamitan untuk pulang beristirahat. Indra menyandarkan tubuhnya di dinding teras bengkel, menikmati semilir angin yang menerpa lembut dengan silih berganti, membantu penguapan keringat dari tubuh. Indra melihat ke sekitaran dan menatap ke arah bangunan itu. Tiara, sudah selesai nak. Istirahat yang tenang kamu ya, ujar Indra dalam hati. Aduh sial, lupa minta tolong ngambil tangga lagi gua. Ujar Indra sambil menepuk jidat. Dengan berat hati dia melangkahkan kaki untuk mengambil tangga yang tertinggal di belakang bangunan itu. Beberapa langkah Indra terhenti karena melihat seseorang tergeletak di depan bengkel saat Indra menoleh ke arah teras. Tunggu, bukan seseorang. Itu adalah diriku. Loh, ada apa ini? Tiba-tiba kabut pekat menyelimuti Indra. Perlahan-lahan dadanya terasa sesak, sampai Indra benar-benar tidak bisa bernafas. Atau memang dia tidak bernafas saat ini? Wah, kagak bener ini. Kagak bener. Bentar. Mungkin ini cuma mimpi. Gumam Indra dengan menepuk-nepuk pipinya. Tapi sama sekali tidak ada yang dia rasakan. Dan Indra mencoba menarik nafas dalam-dalam. Tapi dia sekarang memang benar-benar tidak membutuhkan oksigen. Ini kayaknya bukan tubuhku, ini rohku. Tapi kenapa ini terjadi lagi? Bukankah aku sudah membuang semua yang kupelajari? Amalan apa yang aku tidak sengaja lakukan hingga menjadi seperti ini? Batin si Indra. Sejenak Indra bingung memikirkan apa dan kenapa yang sebenarnya terjadi padanya. Tapi toh dalam keadaan seperti ini, berteriak dan minta tolong siapa yang bisa mendengar? Saat Indra memperhatikan di sekelilingnya, walaupun diselimuti kabut, tapi dia tahu benar ini adalah bagian depan bengkel tempatnya bekerja biasanya. Mas, ujar suara seorang laki-laki memanggil Indra. Tunggu bentar, ada yang bisa lihat gua. Gumam Indra bingung dengan dada mulai berdebar-debar. Sebuah tangan memegang pundaknya Indra di tengah kebingungan. Akhirnya kita bisa ngobrol sekarang, ujar suara laki-laki yang tepat berada di belakang Indra. Perlahan Indra membalikkan tubuh, dan kini nampak seorang bapak-bapak yang sama sekali tidak asing, tapi Indra tidak mengenal namanya. Loh, bapak yang malam itu kan, yang malam-malam nemenin saya di sini, ujar Indra gugup dengan memberondong pertanyaan padanya. Setelah Indra memperhatikan dengan seksama, Indra sekarang benar-benar yakin jika orang yang ada di hadapannya saat ini
adalah orang yang sama dengan sosok laki-laki yang tiba-tiba hilang di tengah malam beberapa hari yang lalu. "Iya mas, nama saya Hamid," ujarnya dengan mengulurkan tangan untuk mengajak Indra bersalaman. Sedikit merinding, Indra mendengar jawaban dari Pak Hamid, yang berarti Indra sekarang sedang mengobrol dengan hantu. Saya Indra pak," sahut Indra dengan menyambut uluran tangannya yang terasa sangat dingin waktu Indra genggam. "Oh, saya tahu kok namanya Emas," ujarnya dengan tertawa kecil. Tapi bukannya bapak ini kalau ngomong pakai bahasa Jawa kan?" tanya Indra bingung. Dia tidak menjawab pertanyaan Indra dan hanya tersenyum kecil. Meski begitu, terlihat walaupun dia tersenyum, ada rona keresahan yang tampak di matanya. "Sebelumnya terima kasih ya, sudah mengembalikan Tia ke tempat yang semestinya. Tapi," ujarnya dan tiba-tiba berhenti saat melihat ke arah bangunan di seberang bengkel itu. "Loh, bapak tahu Tiara?" Tapi kenapa pak?" ujar Indra sedikit penasaran. "Saya orang tuanya Tia mas Indra. Saya gak tahu kenapa hingga jadi begini. Yang saya tahu sekarang, saya terjebak di sini hingga akhir nanti," ujarnya lesu. Maksud bapak?" ujar Indra dengan nada keras dan sedikit emosi karena mengetahui dia adalah orang tuanya Tiara dan berarti dialah yang telah membunuhnya dengan keji. "Saya dan istri saya melakukan perjanjian dengan iblis. Kami bergelimang harta kemudian. Tapi saya tidak tahu jika perjanjian sebenarnya adalah darah kandung. Karena dengan dia saya tidak memiliki anak, maka dia mengambil anak saya dari istri saya yang pertama. Saya sangat menyayangi anak saya itu mas Indra, maka saya tidak rela mengorbankannya. Akhirnya saya putuskan untuk menjadi tumbal itu dengan menggorok leher saya sendiri. Tapi perjanjian darah sudah terlanjur dilakukan dan si iblis tetap meminta darah daging saya. Ya, maka istri saya tetap mengambil si Tia. Dia mengikat Tia di bangunan itu, menghancurkan kakinya, mengambil cahaya di matanya, meninggalkan Tia dalam sekaratnya. Sedangkan saya terjebak di perjanjian abadi dengan lingkaran waktu yang tak ada habisnya. Raga saya memang mati, tapi roh saya akan terjebak di sini hingga akhir," ujar Pak Hamid panjang lebar dengan menangis. Mending sekarang bapak pergi," ujar Indra dengan menahan emosi. Telapak tangannya sudah mengepal sangat kuat, menunggu hingga emosinya tidak dapat tertahan lagi. "Hukuman apa lagi Mas Indra yang lebih berat dari ini? Saya melihat anak saya dihabisi, tapi saya tidak bisa berbuat apapun. Saya terjebak di sini hingga akhir dan sudah tidak ada pintu taubat. Hukuman yang seperti apa lagi yang pantas? Karena neraka sudah dijanjikan di depan mata saya," ujarnya dengan tangis yang semakin menjadi-jadi. "Biar saya selesaikan sampai di sini, Pak. Siapa sih istri bapak itu?" tanya Indra emosi. "Sudah gak ada waktu Mas Indra. Sekarang saya harus pergi," ujar Pak Hamid dengan menunjuk ke arah bangunan di seberang bengkel dan mengelilingkan pandangan ke sekelilingnya. "Tanah ini milik saya," ujar Pak Hamid tiba-tiba tertawa seperti orang gila dengan darah yang keluar dari lehernya. Dia menggorok lehernya sendiri dengan sebuah parang yang didapat entah dari mana, dan dengan tertawa terbahak-bahak dan tergedang tersedak oleh parang itu,
atau oleh darah yang mengucur deras dari lehernya. Perlahan suara delman mendekat dan semakin mendekat, dan Pak Hamid perlahan hilang menyatu dengan kabut. Tak ada rasa takut dan merinding seperti biasanya. Sekarang yang ada dalam pikiran Indra hanya rasa jijik dan marah kepada makhluk biadab bernama Hamid dan istrinya yang telah tega membunuh anak tak berdosa hanya demi kekayaan dunia. Tiba-tiba suasana di sekitar Indra menjadi gelap dan tubuhnya terasa sangat lemas hingga Indra tak mampu berdiri lagi. Dra, bangun Dra. Hei, ada motor tuh. Suara Rosa membangunkan Indra. Saat Indra membuka mata, Rosa sedang memandangi Indra dengan tatapan aneh. Indra melihat ke sekeliling dan menepuk-nepuk pipinya keras-keras. Dan memang terasa sakit. Bukan mimpi ini, gumam Indra dalam hati. Ya, bentar cuci muka dulu, ujar Indra sambil meninggalkan Rosa menuju ke kamar mandi. Sebuah pelajaran yang tak akan pernah didapat saat duduk di bangku sekolah. Sebuah pelajaran yang tak akan pernah tertulis di buku panduan manapun di dunia ini, tentang pertanyaan mendasar dari sebuah kehidupan semua makhluk hidup di seluruh alam semesta. Itu adalah roh. Di mana letak roh? Di kepala, jantung, paru-paru, hati, atau lever, atau di dada? Bukan. Roh ada di seluruh tubuh. Hidup dan mengatur setiap sel yang bergerak untuk menopang kehidupan raga, baik yang secara sadar maupun tidak. Otak dengan pikirannya, jantung dengan detakannya, paru-paru dengan nafasnya, dan seluruh organ kehidupan yang ada pada makhluk hidup di muka bumi ini. Walaupun memang ada organ-organ vital di tubuh manusia yang bila terkena serangan maka akan seketika itu pula mati, tapi itu hanya sekedar alat penunjang kehidupan raga yang memang memiliki fungsi yang cukup vital bagi kehidupan, yang tanpanya semua organ sel di tubuh menjadi tak berarti dan perlahan roh meninggalkannya pergi. Indra sedikit merinding saat dulu Pak Aksa mengatakan perlahan, karena berarti semua orang akan merasakan pedihnya kematian, walaupun kematiannya itu datang secara mendadak. Hal itulah yang memungkinkan dari perilmuan kehidupan abadi, seperti rawa rontek yang dengan paksa mengikat roh agar tidak meninggalkan potongan jasad yang terpotong, agar bisa menyambung kembali. Tapi sekekal apapun manusia mencoba, raga akan selalu membusuk dan roh tetap akan meninggalkannya. Gua mesti minta bantuan Pak Aksa. Ini semua mesti diakhirin, gumam Indra dalam hati sambil membasahi wajahnya dengan air. Setelah mengerjakan beberapa kendaraan yang mampir di bengkel, tanpa terasa hari sudah semakin sore. Indra memperhatikan Rosa dari siang ini. Raut wajahnya begitu berbinar-binar, seperti saat orang mendapatkan kabar bahagia. Kobalan Rian hebat juga, pikir Indra dalam hati. Hingga akhirnya jam menunjukkan pukul 5 sore saat Rosa berpamitan pulang. Indra sengaja tidak menggodanya tentang pengakuan Rian agar dia sendiri yang akan mengakuinya nanti. Tapi kalau dipikir-pikir, ternyata Rian itu normal ya. Gumam Indra dengan tertawa kecil sambil membenahi bengkel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Azan maghrib terdengar di kejauhan saat Indra keluar dari kamar mandi. Malam ini dia berniat sedikit mengamalkan apa yang dulu pernah dia pelajari
dan akhirnya dia buang saat berguru pada Pak Aksa. Malu rasanya untuk menemui beliau lagi, tapi toh malam ini beliau datang menjenguk Indra. Tapi sedari siang, Indra memikirkan kata-kata Pak Hamid. Apa sebenarnya yang ia maksud dengan tanah ini milik saya? Apakah dia menjadi penguasa di wilayah ini? Sepertinya tidak. Bahkan setelah mati pun orang seperti dia tidak berguna. Lalu apakah kata-kata itu mempunyai artian sebenarnya? Yang memang bangunan di depan sana sudah pasti miliknya. Sholat dulu lah, gerutu Indra pada dirinya sendiri. Suara ketukan atau lebih tepatnya gedoran di pintu rolling door mengagetkan Indra. Siapa sih maghrib gini? Pikir Indra sembari beranjak untuk membuka pintu. Tra, buruan Tra, sepi nih, gelap woi, teriak suara yang Indra kenal adalah suaranya Rian. Ya, sebentar, teriak Indra sambil membuka pintu. Setelah pintu terbuka, Rian tersenyum dengan sangat lebarnya sambil menaik turunkan alis. Napa lu kesurupan? Ujar Indra bingung. Temenin gua yuk, temenin. Ujarnya dengan senyum yang lebar. Maghrib cok, kemana? Hanya Indra dengan wajah penuh selidi. Iya, temenin gua yuk, temenin. Ujarnya dengan melangkah ke arah Simbah sepeda motor butut Hondanya. Kemana? Dah, ujar Indra emosi. Temenin gua ke rumah Rosa. Gua mau ngomong ke orang tuanya. Gua mau nikahin dia. Ujar Rian dengan senyum yang sama seperti saat Indra membuka pintu tadi. Wih, serius lo? Ujar Indra dengan melongo dan mata melotot yang pasti tampak sangat dungu.